Banyak wanita karir di luar sana yang masih bingung untuk membuat prioritas dan juga energi dia imbang antara karir dan keluarganya. Gimana caranya? Kita bahas di podcast hari ini. Podcast kali ini aku akan ketemu teman lama yang sudah lama sejak Desember 2019 gak ketemu. Nah, beliau sangat sibuk sih, jadi pagi bisa di Surabaya, makan pagi, makan siang bisa di Medan, habis itu makan malam bisa di Jakarta. Sesibuk itu dia. Jadi hari ini aku akan minta tips dari teman saya ini, gimana sih membagi waktu supaya seimbang antara career time dia juga family time dia. Meskipun saya tahu dia tuh kayaknya more on doing career ya. Kita sambut dengan tepukan yang meriah. Welcome, Ibet! Halo Pak. Wow, you look so sparkling. Iya tuh. Matching kita nih ya. Matching dong. Kan selalu sehati kita Pak. Kamu merah, aku biru nih ya. Iya, tapi kan bagus kalau dipaduin kan. Kangen sama kamu. Sama Pak. Udah lama kita ketemu ya. Enggak, maaf nggak boleh Pak. Distancing. Pak, I miss you. I miss you too. But we can still talk kan. Ibet, terima kasih sudah hadir di podcast kali ini. Sama-sama Pak, my pleasure. Miss you so much. How have you been? Doing great, really well. Trying to cope with everything. Kita terakhir kali Desember ya? Desember was in Malang, awal Desember ya kalau nggak salah. Tapi meskipun Januari ke sini kita nggak ketemu, aku lihat dirimu di Instagram, di semua medsos masih sibuk juga ya? Iya sibuk, tapi nggak traveling Pak. Seperti biasanya ya, traveling ini lebih yang banyak. Pasti kamu rindukan. Ini traveling pertama kali kayaknya yes, ya? Setelah dan ketemu saya. 7 bulan. Iya betul. Thank you so much. Sama-sama Pak. Bawa sesuatu buat aku. Ini dia selalu lupa guys. Kalau saya ada untuk dia, aku punya sesuatu yang kau pasti suka nanti. Apa kacang ya Pak ya? Ada kacang. Apalagi satu lagi yang kamu suka? Tape. Ada di mobil semuanya, ada untuk kamu nanti. Makasih ya Pak ya. Syaratnya harus ini nanti juga dipastikan aku dapat sesuatu ya. Iya oke Pak. Baik Ibet. Aduh, aku banyak pertanyaan di sini. Tapi yang jelas apa ya? Mulai dari mana juga bingung. Tapi aku yang tahu deh. Over the last 6 months, kesibukan Ibet apa saat ini? Kesibukan 6 bulan terakhir, balik kantor baru sebulan. Kita balik kantor tanggal 8 Juni. Mulai WFH tuh Maret awal. Jadi stressful ya? Stressful. WFH tuh nggak enak soalnya yang nggak bisa fokus lah yang penting ya. Ngapain aja ya tetap banyak karena ternyata kerjaan tetap lebih demanding kalau kita kerja dari rumah. Jam kerjanya lebih panjang. Jadi doing great, berusaha balance karena di rumah juga banyak waktu ketemu anak, ketemu keluarga. Sehat semua, sehat. Oh saya jadi rajin masak yang sekarang. Salad buah. Aku selalu buat setiap hari Minggu beberapa kotak dan gue bawa ke kantor. Aku share foto yang aku juga bikin makanan dan kamu bilang, oh my god. Itu beli di mana Pak? Enggak, itu bikin sendiri itu. Karena aku tahu. No, I said that. Pas when you share, I said that. Kamu beli di mana Pak ini? Iya betul. Itu saya memang sengaja bikin itu untuk memastikan bahwa ya it's being more productive di masa WFH. Dan lebih sehat juga kan sebenarnya. Jadi most likely you spend your time dengan keluarga di rumah. Tapi juga kerja ya. Sepertinya masih mesti kerjaan juga nggak ada habis-habisnya tuh ya. Banyak sekali. Oh my god. Ibet mau nanya nih. Kan kalau orang sibuk seperti Ibet ini kan wanita karir ya, yang aku tadi bilang bener loh, ini kita nggak ngarang. Jadi pagi bisa di Surabaya, siang di Malang, sore bisa di Medan hanya untuk makan siang, pagi dan ini ya. Tapi memang kerjaan sih ya. Kerjaan semua lah. Nah, bagaimana Ibet sebetulnya membagi waktu untuk berkomunikasi dengan keluarga dengan padatnya jadwal itu? Gimana pun anak dan suami tetap yang utama ya Pak ya. Jadi memang tetap harus jalan komunikasi. Ada decision yang masih kita buat bareng ya, kita mesti komunikasi. Telepon pagi dan malam tuh wajib. Jadi cuman voice call dengan anak saya, dengan suami saya. Di tengah-tengah mungkin makan siang masih teks juga udah makan apa belum, menunya apa, seperti itu. Terutama si Aaron ya. Aaron itu pasti sangat demanding untuk bisa dengan mamanya terus betul. Ya. Dan kalau malam ya paling pas mau tidur ngasih tahu sekarang mau tidur, dia juga mau tidur jam berapa. Kayak gitu, ngingetin sikat gigi, jangan lupa berdoa sebelum tidur, seperti itu. Tetap seperti itu. Jadi kalau saya boleh tanya lagi, membaginya porsi waktunya seperti apa nih kalau harus ngurusin kerjaan dan keluarga ya. Tadi kan komunikasinya begitu, tapi bagi
waktu untuk bekerjanya itu seperti apa? Gini, kalau saya punya komitmen dengan anak saya, dengan suami saya juga. Jadi kita selalu bilang, saya selalu bilang bahwa saya bekerja, suami saya juga bekerja, anak saya di rumah sekolah gitu ya. Jadi kita semua punya tugas masing-masing. Kalau mama di kantor dari jam 9 sampai jam 6 artinya mama kerja gitu. Mama bisa ditelepon nggak? Bisa. Tapi kalau misalkan mama nggak bisa ditelepon, artinya bukan karena mama nggak sayang, tapi karena mama mungkin lagi meeting gitu. Tapi pasti mama akan telepon balik. Dia paham itu? Dia paham. Dari awal dia paham. Saya jelaskan dari awal, dari mulai usia 6 tahun, mungkin sekarang dia 10 tahun, pas 9 tahun sekarang. Jadi dia paham. Dia paham kalau lagi meeting nggak boleh diganggu. Kalau di meeting nggak akan angkat telepon, dia paham sekali. Bahkan ketika saya kerja di rumah pun dia tahu, saya meeting nggak boleh diganggu. Gitu. Jadi memang sudah ada konteks seperti itu. Dan yang saya tekankan juga respect lah. Ketika misalkan saya lagi terima telepon gitu ya, dia nggak akan gangguin saya. Karena itu nggak boleh sama sekali ngajak ngobrol ketika saya lagi telepon. Gitu. Jadi apakah dia langsung paham begitu saja atau enggak? Takes time mungkin 2-3. Reminder again and again. Namanya anak-anak ya, pengulangan tuh akan dibutuhkan gitu. Jadi saya akan bilang, abang, mama sudah bilang gitu. Jadi kalau ditanya berapa jam buat rumah, berapa jam buat kantor, saya nggak bisa bilang berapa jam ya Pak. Kalau saya tetap meletakkan kepentingan anak dan keluarga saya di atas pekerjaan saya, gitu. Tapi faktanya bahwa dirimu juga sering kerja ya. Aku lihatnya kayaknya banyak kerjanya deh. Kalau tadi bilang anak, suami is more than what I can do to other things. Faktanya saya selalu tahunya kamu kerja terus deh, nggak pernah mikir. Doesn't mean nggak spend waktu buat keluarga kan? Karena kan gini, ketika kita bicara misalkan nih Pak, mungkin Pak Adit ngeliatnya kayak saya traveling kemana gitu. Bukan berarti dalam momen traveling itu saya tidak perhatikan mereka kan? Misalkan kayak semalam tuh saya sudah WhatsApp ke Mbak di rumah, Mbak besok masaknya ini, pakai ini ya, gitu. Buat Mbak sama Aaron aja. Ya sih, aku notice itu ya. Ketika guys, kalau kamu berdua ketemu ya, karaoke pun di tengah-tengah itu dia bisa teks si Aaron ya. Iya. Tapi pernah teks si Mas Pri juga ya? Iya dong, masa enggak dibilang dulu. Mas Pri pernah nggak merasa I need you more than what? So far enggak sih, karena memang masih bisa balance. Kayak tadi waktu pas kita ini mau podcast ini, saya juga bilang sama dia, aku mau podcast 2. Oke, good luck ya. Sama siapa? Terus saya fotoin Pak Adit. Dari yang mana foto? Yang rambut panjang tadi? Pokoknya yang kan udah mentok Pak, nggak bisa kan? Kalau dibilang ganteng lebih masuk nggak bisa ya. Pak, itu udah nggak tertolong. Aku selalu merasa cakep sih. Makanya sekarang sama kamu gini nih, aku merasa ada suntikan. Saya harus balance Pak, harus balancein kan, supaya tetap on the ground. Iya, masya Allah. Terima kasih untuk itu ya. Sama-sama Pak. Hebatnya kita. Tapi betul ya. Jadi kalau saya tanya gini, prioritas ya. Kalau tadi masalah komunikasi kamu, kemudian ekspektasi dari Mas Pri dan Aaron juga. Kemudian saya juga tahu bahwa you are so high in terms of your schedule of working. Prioritas nih. Kalau bicarakan banyak di luar sana karir women yang end up dengan tidak tahu prioritas. Jadi mereka spend too much on their career karena mereka berpikir bahwa this is the matters, yang lain nanti. Nah, kalau Ibet boleh berbagi dengan kita nih, how do you do that? Prioritasnya seperti apa terkait dengan karir dan dengan family? How do you do this? Kebetulan saya lahir dari orang tua yang bekerja keras semuanya Pak. Jadi kerja keras itu kayaknya belatnya kita semua di keluarga. Harus kerja keras untuk hidup lebih baik. I can see that. Jadi memang benar-benar yang ya semuanya bisa dilakukan kalau kamu mau kerja keras. Kalau ditanya prioritas yang mana, saya bisa dengan PD bilang bahwa keluarga saya selalu jadi yang utama. Anak saya, suami saya. Kenapa begitu? Karena reason kenapa saya sekarang kenapa saya bekerja adalah karena saya kerja buat keluarga saya, bukan buat saya sendiri. Karena kalau buat saya sendiri nggak perlu lah sampai yang gimana-gimana gitu ya. Tapi buat keluarga saya, dan juga satu sisi saya juga perlu mengaplikasikan apa yang saya pelajari dalam dunia pendidikan saya dulu gitu. Dan saya merasa bahwa ketika saya berguna buat orang lain lebih banyak, itu punya arti yang lebih bagus juga. Ya, jadi kalau kenapa saya mesti di rumah? Bahkan suami saya juga bilang loh, kalau mama bisa bekerja dan berguna buat orang lain, ya do it if you feel that way. Dan aku lakukan. Tapi pernah nggak Mas Pri ya, saya bertanya langsung nih, pernah nggak ada request dari Mas Pri untuk, you better not to work now because Aaron is growing? Nggak pernah sama sekali. Nggak pernah sama sekali. Dan support. Iya. Wow. Waktu pas saya masuk IF pun juga awal kemarin, dan dia bilang ketika saya baru 6 bulan kerja,
Wow. Kayaknya kamu akan lama di sini. Dia lihat kesibukan saya cukup tinggi dan dia tahu bahwa saya I really love challenge. Jadi ketika challenge dikasih ya, saya akan terus ngejar challenge itu untuk sampai berhasil. Saya terus gini, bayangkan ritme kerja Ibet aja udah kayaknya membayangkan tuh saya nggak sanggup. Jangan dibayangin Pak, lakuin aja. Oke, apakah harus jadi wanita karir juga aku ini ya? Ya boleh Pak. Keren. Saya tuh terus terang banyak belajar dari Ibet ya. Karena di sana, di luar sana banyak sekali wanita-wanita yang keluhannya tuh lebih dari yang mereka bisa lakukan. Cuman ya ini orang masing-masing punya pilihan. Iya, harus tahu bilang kapan memang nggak bisa ya nggak bisa. Sampai kapan Ibet? Apanya? Mau melakukan ini? Jujur nggak ya? Pengen tahu gitu. Jadi sampai kapan, terus apakah ada goal yang masih belum achieve? Ada satu goal yang saya pengen lakuin mungkin dalam kurang dari 5 tahun ke depan. Saya dari dulu tuh mendambakan punya kebun sendiri. Wow, oke. So on the way to that Pak. Sekarang lagi nyiapin di mana saya mau buka kebun saya mau bercocok tanam. Mungkin agak beda saya dengan. Akan nitip satu tanaman nanti. Apa tuh? Nanti pokoknya nitip dan nanti kita rumput bisa. Saya tertarik itu bisa nitip nanti boleh ya. Iya. Sebagai tanda bahwa kita yang berteman baik. Sure ya. Pak. Kayak Pak Jokowi gitu ya nanam di istana kan? Ya oke Pak. Keren. Tapi sampai kapan akan menjalani karir? Kurang dari 5 tahun mestinya Pak. You were still young. I know. That's why I have 5 tahun itu flies. That's why I have to invest in my life, preparing my future. Oke. Tapi di luar sana banyak sekali wanita karir yang masih tadi aku bilang ya masih sangat selfish dengan dia tidak bisa tahu menjaga prioritas. Ya. Saran itu seperti apa? Temuin dulu lah goal kerjanya apa sih sebenarnya. Mau kerja tuh untuk apa? Apakah memang kalau buat uang nggak akan pernah ada habisnya. Nggak ada habisnya. Kalau buat aktualisasi diri pasti ada poin di mana akan bilang sekarang udah selesai, udah cukup gitu ya. Tapi kalau misalkan bicara tentang ya uang yang nggak akan pernah habis gitu. Jadi kalau misalkan udah tahu goalnya apa, misalkan goalnya saya tuh sebenarnya cuma pengen saya berguna, saya pengen punya tabungan, pasti kan ada cukup dan tabungannya harus bisa dikelola untuk kedepannya seperti apa. Jadi planning your future itu penting banget. Di usia segini mau apa? Saya selalu begitu. Saya dulu selalu bilang bahwa di usia 25 saya mau jadi manajer. I get it. Di usia segini saya mau beli pertama. Segini mau punya rumah pertama. Dan itu kuncinya tadi adalah setting goal. Setting target dalam hidup sendiri itu penting sebelum setting target orang lain. Ini aku lihat dari itu selalu bikin target ya. Iya. Ternyata memang biasa. Dari dulu saya udah biasa bikin target. Iya. Saya waktu pas saya lulus kuliah, saya pertama kali kuliah D3 Pak. D3 dan saya langsung kerja dan saya bilang 3 tahun dari sekarang saya mau punya mobil sendiri. Saya beli mobil sendiri. Di usia 25 saya mau begini. Di usia yang fail itu adalah usia nikah terus terang. Saya mau terlambat Pak. Saya maunya 25 udah nikah. Iya, tapi kan lebih baik terlambat daripada salah kan. Betul. Saya baru nikah di usia mendekati 30. Tapi ya it was for best gitu kan. Saya nggak nyeselin apapun dan so far saya merasa decision yang baik yang saya lakukan gitu. Dan ketika kita bicara tentang karir, ya berkembang dengan ke arah yang saya mau dan kemudian saya sangat into pendidikan, ya saya dapat yang saya mau karena waktu saya kuliah saya mau masuk ke ini kan Mbak sebenarnya apa tuh PMDK dulu ya zaman-zaman dulu nggak boleh gitu karena ngapain jadi guru, stresnya banyak. Makanya ketika kerja di pendidikan saya senang banget, sesuai banget dengan apa yang saya mau, bisa ketemu orang tua, siswa, tenaga pengajar semua meskipun nggak ngajar gitu, tapi saya tetap happy karena saya dalam line yang saya butuhkan gitu. Oke. Jadi tadi satu hal jadi yang belum di achieve adalah tadi. Ya. Tapi udah hampir dong. Udah hampir sebentar lagi. Doakan ya Pak ya. Ada di luar itu Bet? Nggak ada. Saya cuman melihat, saya tuh cuman pengen ngelihat diri saya bangun pagi di rumah kecil saya yang sekelilingnya kebun. Saya prediksi masih tidak 5 tahun lah, ya 10 tahun ke depan lagi. Mau taruhan apa Pak? Tape dan kacang? Itu kalau ya. Oke, tapi Bet, saya selalu gini, saya pengen sharing sama teman-teman yang mau meniti karir. Banyak wanita muda yang masih memulai wanita karir. Memang belum ada keluarga mereka. Nah, mungkin mumpung masih di awal-awal karir mereka. Boleh nggak ada berbagi tips how to be this strong career woman? Oke.
challenge yang ada sekarang itu jauh lebih berat daripada challenge yang saya Setuju. punya dulu karena banyak sekali Dulu ya, kompetitor. zaman-zaman kita. Zaman-zaman saya masih muda, Kita masih tua gitu. masih muda gitu. Sudah, kita kepala 5 tapi kayak kepala 3 aja kita dia. Bapak kali kepala 5 saya mah belum. Jadi kalau saya lebih kepada pertama finding your goal itu yang pertama. Harus benar-benar ketemu goalnya apa. Lalu yang tentukan mau sampai mana. Nah setelah itu baru nanti dari goal memastikan prioritas setelah goal. Apakah keluarga atau memang pekerjaan. Karena goalnya nih prioritas bisa shifting Pak. Saya shifting ketika dari usia 30-an saya shifting ke keluarga. Udah bukan lagi pekerjaan. Tadinya pekerjaan kerja terus. Satu shifting ke keluarga. Yang bikin itu harus shifting ke situ apa? Berencana punya anak. Satu belum ya, berencana punya anak, terus saya shifting ke keluarga dan akhirnya benar-benar shifting ke keluarga setelah itu. Nah, ketika zamannya saya masih meniti karir saya dan benar-benar fokus di karir, saya melakukan semua apa yang saya bisa. Ketika saatnya saya shifting, saya sudah ready buat melepaskan pelan-pelan yang saya pengen tuh apa dan benar-benar fokus di keluarga saya. Gitu. Dalam perjalanan sebagai wanita karir ya. Pasti kita selalu ingat hal yang menyedihkan atau yang sangat menyenangkan. Kalau boleh cerita satu pengalaman yang sangat-sangat tidak akan dilupakan karena sedihnya dan karena senangnya apa ini? Karir ya? Buat teman-teman yang di luar sana. Karir. Saya nggak akan bilang sedih ya. Mungkin challenging kali ya. Challenging buat saya sekarang lagi momen yang sangat challenging dalam karir saya karena kita semua tahu bahwa this pandemic is not over yet dan saya punya tugas memastikan bahwa jaringan IF se-Indonesia buat tetap survive sampai akhir. Ini berat banget karena lokasinya yang jauh-jauhan dan berhubungan dengan manusia, motivasi dan lain itu benar-benar challenging. Apakah kita akan berhasil ngelaluin? Saya cuma bisa bilang kalau saya pribadi Pak, saya melihat Ibet bilang nggak bisa. Ya, saya I'm not a failure. Saya selalu bilang kayak gitu. Saya selalu bisa dan saya I will do that. I'll make sure that I will do that. Gimana caranya? Kalau saya merasa bahwa saya kurang berhasil, saya akan cari orang lain untuk memastikan bahwa saya berhasil. Bantuin saya, support bareng-bareng. Itu kalau saya seperti kalau ada tengah-tengah challenge. Itu challenge paling besar yang pernah saya alamin. Jadi sekarang ini saya dalam posisi challenge yang terbesar yang menurut saya pernah. Kalau sebelumnya menurut saya bukan challenge yang sulit karena akhirnya kan buktinya saya bisa ngelaluin sampai saat ini. Challenge kedua yang pernah saya alami cukup berat adalah ketika saya mulai kerja di IF 2013. Bapak tahu saya pernah cerita bahwa saya mesti manage 21 center semuanya di luar Jakarta. And by that time saya keterima di program MBA. Jadi saya do Senin sampai dengan Kamis itu kerja, kadang-kadang masih dari luar kota. Jumat, Sabtu, Minggu itu saya kuliah full dari jam 8 sampai jam 6 sore. Jadi basically 8 bulan tanpa weekend, 18 bulan tanpa weekends. Yang menguatkan kamu saat itu siapa yang? Anak saya dan suami saya. And the best moment waktu pas lagi graduation, saya ingat banget, saya pulang dari Gasibu ITB, wisuda, sampai di hotel. Yang nungguin saya adalah semua CD dari grup Bandung. Ada 5 orang CD nungguin saya di lobi, bawain saya bunga, ngasih selamat. Saya kemana waktu itu ya? Bapak di Malang. Jahat sekali ya gue. Iya memang, agak jahat sih. Tapi saya punya momen juga ketika saya di Surabaya. Saya ingat saya di Malang kalau nggak salah waktu itu. Kita habis karaoke kayaknya Pak. Terus pulang, terus saya bilang gini, kok langitnya nggak enak dilihat ya? Terus saya realize itu Gunung Bud meletus. Itu hari Jumat. Back in 2000. I forgot. Dan besoknya Sabtu saya mesti ujian marketing, international marketing di kampus. Dan saya nggak bisa pulang karena semua flight cancel. Terus saya diantar ke Surabaya, nyasar, nyampe hotel. Saya ujian online dari Surabaya. So those challenge ada dan itu tercapai dan saya bisa selesai kuliah dalam waktu yang. Warna kota Malang seperti apa, warna Surabaya seperti yang jelas Expo gagal Pak saat itu. Gagal, tapi kita tetap optimis saat itu dan kita bisa sampai sekarang kita bisa ngelewatin. Ini yang saya suka dari kamu. Ya, harus. Dua hal yang challenging. Kalau satu hal yang menyenangkan yang akan dilupakan apa? Menyenangkan. Pasti bersama kita. Last year was the best year ever. Dengan semua pencapaian, semua yang ditargetkan, diceritakan itu tercapai semua. And I'm happy. Selain angka, kalau angka aku yakin itu selalu punya prestasi angka. Selain angka, ini bukan berhubungan dengan karir nih. Tidak karir, tapi karir tidak melulu angka kan?
Menyenangkan. Saya sangat. Terlalu banyak hal menyenangkan bersama kita ya. Iya. Menyenangkan yang nggak akan pernah saya lupakan. Iya. Wah, kita selalu buat memori baru sih ya. Jadi saya merasa bahwa seneng kalau ngelihat center sukses, seneng kalau misalkan kita ngelihat sesuatu yang kita bangun dari nol tuh jadi sesuatu yang lebih besar gitu. Itu kan pentingnya kita ada gitu. Tapi kalau ditanya apa yang paling menyenangkan, mungkin saya nggak akan pernah lupa National Conference tahun lalu. What happened? It was one of the best. Meskipun kita semuanya capek karena mesti jalan-jalan jauh ya. Saya sih nggak ikut waktu itu. Iya, opname, pulangnya kecapean kan. Tapi kostum kan kita terima. Iya, oke lah. Itu penting itu. Itu penting Pak, sangat penting ya Pak ya. Yang lain tapi best kostum kita bawa pulang. Jadi ya kalau saya sih setiap waktu yang kita jalan itu mesti bikin memori-memori baru dan kalau bisa live the golden path dimanapun. Ini yang aku juga belajar dari Ibet ya, you live the golden path di mana-mana dan itu akan diingat oleh banyak. Saya sering bilang, saya pernah bilang sama suami saya begini, kalau saya kesasar di Surabaya cuman dengan uang 10.000, saya tahu saya akan tetap hidup. As simple as nggak punya uang pun nggak punya uang hidup. Saya tinggal kontak siapa aja. Ada imani sama visa. Oke, maksud saya itu Pak, saya nggak punya visa, saya nggak punya debit card, nggak punya semuanya. Saya sendirian cuma uang 10.000 di Surabaya saya akan hidup. 10.000 di Malang saya akan hidup. Dimanapun. Kenapa? Karena saya punya network segitu banyak. Gitu. Itu pentingnya. Penting banget. Bangun network itu penting sekali. Tapi pernah nggak berpikir kamu liburan gitu? Karena saya kerja dan kerja ya itu ini. Gimana kamu membuat rencana liburan bersama keluarga? Saya adakah itu atau tidak punya? Harus ada. Oh, ada. Saya selalu ada liburan setiap 6 bulan. Wajib. Oh, oke. Cuman tahun ini nggak bisa karena liburannya udah lama di rumah soalnya kan ya. Ya tahun lalu saya liburan terakhir itu bulan Desember kemarin, pas 6 bulan. Jadi sebelumnya bulan awal Juli saya ke Labuan Bajo sempat seminggu berlayar. Lihat foto-foto itu ya. Keren. Lalu kemarin akhir tahun saya ke Banyuwangi. Itu juga benar-benar sama keluarga bertiga aja. Jadi saya setiap 6 bulan pasti pergi barengan. Spending sometimes 1-2 minggu. Jadi itu ya kunci yang bikin balance ya. Jadi harus recharge. Karir kita juga smooth, family life kita juga ada liburannya. Dengan pemberitahuan di awal ke semua tim supaya dengan harapan tidak diganggu selama cuti. Adakah yang menunggu? Ada Pak masih. Siapa? Ya nggak usah disebutkan. Inisial. MP ya. Jangan, tapi ya itulah ya. Jadi harus punya waktu buat libur bareng tuh wajib. Sama gini, kalau orang-orang biasanya kalau di Jakarta trennya kalau Lebaran cariin falan Mbak gitu ya, buat gantiin Mbak di rumah. Kalau saya justru kalau pas Lebaran nggak boleh punya Mbak. Mbaknya mesti pulang supaya apa? Kamu bagian untuk ngepel sama nyapu ya. Aaron kalau main rapiin semuanya ke tempatnya ya, karena nggak ada Mbak. Bikin susu sendiri ya semua. He can do that. Wow. He can cook egg, masih udah bisa. Bikin sarapan sendiri udah bisa. Bikin roti sendiri udah bisa. Karena omnya yang keren yang ngajarin. Oke lah, baiklah Pak. Kita tiktokan, how to cook what, gitu ya. Itu ya keren lah ya. Yang bagus lah Pak. Makasih ya Pak ya. Makasih sama-sama. Ibet, terima kasih banyak. Sama-sama Pak. Aku sih gini, pengennya kita doing something more after this. Karena kita masih banyak restriction ya, mau hugging juga belum boleh. Tapi gini, kalau ini sudah semuanya over, kalau pembatasan boleh, Ibet mau ngapain? Jangan tidak kerja ya. Saya mau ngapain? Kemarin itu pas kalau ditanya kayak gini, saya cuma bilang saya mau ke center saya mau kunjungin. And you doing it now? And I'm doing it now. Wow, how do you feel? I'm really happy ya, and almost cry actually ketika datang ke sini ngelihat pertama kali di depan, ketemu teman-teman yang nemuin di depan tuh kayaknya rasanya pengen nangis gitu, terharu. Dan ketika kayak ketemu sama teman-temannya udah lama ketemu, terus sampai benar-benar ada nangis tuh ada gitu kan, dan itu buat saya terharu bahwa akhirnya bisa ketemu lagi setelah sekian lama, yang saya biasanya ketemu 4-5 kali setahun. Jadi kan saya kerasa yang itu sesuatu yang banget. Kalau ini semua sudah selesai, saya mau ngapain? Ada beberapa impian yang belum saya bisa lakuin Pak, berhubungan dengan perjalanan liburan. Saya pengen ngelakuin itu sama anak saya, sama suami saya. Tapi yang jelas kalau berhubungan dengan pekerjaan saya cuma pengen ngelihat IFC Indonesia bangkit lagi, karena kita memang selalu jadi yang terbaik, jadi yang terbesar. Sampai sekarang pun masih begitu. Kita hanya sekarang lagi tiarap sedikit,
tapi habis ini kita akan bangkit berdiri dengan tegak karena saya tahu kita pasti bisa. Kita pasti bisa. Dan Iya. kita udah mulai hari ini. Betul. It's been like ages ya kita ketemu sebetulnya. It's good. Thank you so much. Sama-sama, Aku Bapak. merasa recharge juga ya energiku ya. Semoga wanita-wanita karir di luar sana dapat banyak hal, banyak insight dari obrolan kita hari Iya. ini. Ibu jangan keluar ya, kita akan ngobrol lagi Oke, Bapak. di momen-momen podcast Di podcast lainnya ya. Yeah. Thank you so much. Oke, thank you, I love Bapak. you, Thank Love you too. Yeah. Bye. Itu tadi bincang-bincang hangat saya dengan sahabat karib saya, Ibet, yang beliau memang luar biasa ya, terkait dengan karir dan juga personal and family life-nya. Pastikan Anda ikutin semua event seminar kita di akhir pekan. Yang kita ada tips parenting, kita juga ada tips-tips yang lain terkait dengan how to run our life beautifully. Dan pastikan Anda untuk klik link di bawah ini supaya Anda tidak ketinggalan cerita-cerita kita selanjutnya. Bye-bye.